Selamat sore, Tribuners kembali berjumpa bersama saya Fiorena Jiretno pada program Tribun Timur Update edisi pada hari ini Kamis 30 Juli 2026. Dan informasi terkini terpercaya datangnya dari kabupaten ataupun juga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda. Dan seperti di sore hari ini Tribuners, informasi terbaru mengenai Jaksa Penuntut Umum yang menyiapkan ada total 124 saksi untuk dihadirkan di sidang dugaan korupsi bibit nanas, kemudian salah satunya adalah Bahtiar Baharudin. Dan untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Kaswadi dari Kota Makassar. Kita sapa, selamat sore rekan Kaswadi. Ya, selamat sore Vio. Baik, rekan Kaswadi disampaikan kemudian bagaimana jalannya sidang perdana atas dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di Pengadilan Negeri Makassar. Silakan. Ya, terima kasih Vio dan selamat siang para Tribuners. Pada kemarin Rabu 29 Juli 2026 sekitar pukul 14.03 telah dimulai sidang perdana kasus dugaan korupsi bibit nanas di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan di tahun anggaran 2023-2024, di mana sidang perdana tersebut beragendakan pembacaan dakwa dari kelima terdakwa. Pertama yakni kuasa pengguna anggaran atau KPA sekaligus pejabat pembuat komitmen, yakni Ufan Nurwahida, kemudian Direktur PT Citra Agri Pratama Rio Erlangga, kemudian aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Takalar, Ririn Rian Saputra Ajinur, kemudian Direktur PT Almira Agro Nusantara, Rimawati Mansur, dan terakhir tim pendamping penjabat Gubernur Sulsel periode 2023-2024, Hasan Sulaiman. Kelimanya menjalani sidang perdana di ruang eh, Prof. Bagirmanan. Seyogyanya sebenarnya dalam situs SIPPN Pengadilan Negeri Makassar bahwa kelimanya ini harusnya menjalani sidang pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, namun molor hingga beberapa jam, sehingga sidang baru dimulai sekitar pukul 14.03, itu pun karena seluruh pihak terkait baru, baik itu dari JPU, terdakwa, penasihat hukum, dan hakim baru lengkap di sekitar pukul tersebut, ditambah juga ada terjadi pemadaman listrik sehingga sempat mengganggu sidang untuk dimulai. Dan dari sidang perdana tersebut, kelima terdakwa hadir dengan mengenakan pakaian baju putih dan eh, didominasi oleh dengan bawahan rok dan celana berwarna hitam. Dan dalam sidang yang berlangsung kurang lebih 2 jam 37 menit itu, 6 JPU atau Jaksa Penuntut Umum silih berganti membacakan dakwaan kepada kelima terdakwa. Dari hasil pembacaan JPU tersebut, kelima terdakwa diduga melakukan kerugian negara sekitar 52,4 miliar dalam kasus bibit nanas, sehingga perbuatan mereka dianggap melanggar Undang-Undang Pasal 603 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Junto Pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 20 huruf C Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang KUHP. Nah, jika berdasarkan pasal tersebut, maka eh, paling singkat, jika kita berdasarkan pasal tersebut, paling singkat hukuman penjaranya itu 2 tahun, paling lama 20 tahun, dan eh, seumur hidup, sedangkan dendanya itu mulai dari 10 juta hingga 2 miliar rupiah. Sekian Vio yang bisa saya laporkan untuk sementara. Oke, baik. Ya, rekan Kaswadi artinya ada beberapa kemudian juga yang disebutkan mengenai denda yang akan dibayarkan dimulai dari 10 juta rupiah hingga 2 miliar rupiah. Sedangkan mungkin dapat disampaikan juga berapa sebenarnya nilai total kerugian negara yang disebutkan dalam dakwaan JPU juga pada hari kemarin. Ya, dari dakwaan
JPU itu total kerugian negara ada sekitar 52 miliar 402.956.125 rupiah. Kerugian ini dari dalam dakwaan jaksa penuntut umum berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Perwakilan Sumsel, itu berdasarkan memang hasil audit dari lembaga BPKP sehingga ditemukan kerugian 52,4 miliar tersebut, dan itu dilakukan dalam berbagai motif, apalagi ternyata dalam dakwaan JPU juga terungkap bahwa eh, rencana bibit nanas ini tidak masuk dalam anggaran sebelumnya, sehingga hal ini dianggap terlalu dipaksakan pelaksanaannya, dan di lain sisi juga dari petani yang mendapat bibit nanas ini yang tercantum namanya ternyata tidak mendapatkan bibit sekalipun dari pengakuan para kelompok tani maupun petani yang eh, namanya tertera di berkas dokumen. Mungkin itu, Vio. Baik, ya rekan Kaswari, artinya ada beberapa nama yang sejalan juga dengan tema besar kita hari ini, bagaimana JPU yang menyebut ada 124 saksi, dan dapat dilengkapi juga mungkin ada siapa saja saksi yang termasuk orang-orang penting yang akan dihadirkan. Apakah mungkin salah satunya juga saksi yakni mantan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin? Ya, ya terima kasih, Vio. Nah, untuk dalam dakwaan memang oleh JPU membacakan ada sekitar 120 saksi akan dihadirkan untuk kelima terdakwa. Namun setelah kami konfirmasi kembali usai persidangan, salah satu JPU Muhammad Yusuf mengkonfirmasi bahwa ada sekitar 124 saksi. Jadi jumlah fiksnya itu 124 saksi akan disidangkan, namun itu belum final karena ada berpotensi berkurang karena mungkin jadwal, jika tidak dilakukan jadwal sidang akan berlarut-larut dan panjang. Di lain sisi ada batasan dari pengadilan maupun dari jaksa dalam hal penahanan kelima terdakwa yakni 120 hari secara keseluruhan. Dan salah satu saksi yang akan dipanggil adalah mantan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, karena memang di era Baharudin ini juga pengadaan bibit nanas dilakukan, dan kita bisa sampaikan juga kepada Tribuners bahwa mantan PJ Gubernur Sulsel tersebut juga sempat dinyatakan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, bahkan sempat ditahan sekitar 2 bulan. Namun setelah mengajukan pra peradilan, status tersangka dari Bahtiar Baharudin itu eh, eh, dinyatakan gugur oleh hakim pra peradilan Pengadilan Negeri Makassar. Ada beberapa hal yang memang dalam keputusannya itu, salah satunya adalah masalah status tersangka dan agar Bahtiar Baharudin dibebaskan. Dan sejak akhir Juli lalu Bahtiar sudah menghirup eh, udara segar. Nah, meski begitu tetap ada potensi untuk kasus ini untuk tetap dilanjutkan, apalagi Bahtiar Baharudin akan dipanggil oleh JPU sebagai saksi di pengadilan mendatang. Mungkin itu, Baik. Vio. Iya, baik. Iya, sebelum kita ke pertanyaan terakhir bahwa kapan kemudian akan ada agenda lanjutan mengenai sidang ini, sebelumnya dari 5 terdakwa yang telah disebutkan di awal, rekan Kaswadi, apakah kemudian ada yang Ya, mengajukan eksepsi? ya, kemarin memang pasca pembacaan dakwaan oleh JPU, Ketua Majelis Hakim yang terdiri dari 3 orang memberikan kesempatan kepada kelima terdakwa untuk berdiskusi dengan penasehat hukumnya untuk mengambil keputusan apakah akan mengajukan perlawanan atau eksepsi. Dari kelima terdakwa tersebut, 3 mengajukan dan 2 tidak. Pihak yang mengajukan itu yakni Rio Erlangga, kemudian Rian, dan Rio Erlangga ini yang direktur perusahaan tadi, kemudian Rian ASN Pemkab Kabupaten Takalar, dan Hasan Sulaiman yakni tim pendamping PJ Gubernur Sulsel. Sedangkan 2 yang tidak mengajukan adalah Ibu Ufan dan
Rismawati Mansur. Nah, karena ada tiga yang mengajukan perlawanan dan ada dua, makanya dari majelis hakim eh, ingin membagi di persidangan mendatang, sidang dibagi menjadi dua klaster, yakni tiga untuk yang memang untuk pembacaan eksepsi atas dakwaan JPU, dan satu lagi untuk dua orang yang tidak mengajukan perlawanan dengan agenda sidang pembuktian. Mungkin itu Vio, yang bisa saya sampaikan. Baik, berarti kami menunggu update terbarunya rekan Kaswadi mengenai kapan akan diagendakan sidang lanjutan dan kemudian apa agenda persidangan berikutnya. Apakah sudah ada informasi mengenai hal tersebut? Ya, untuk sidang lanjutan itu akan digelar pada Rabu mendatang pada tanggal 5 Agustus 2026. Tentu tadi seperti yang saya katakan bahwa agendanya itu untuk tiga terdakwa yang mengajukan perlawanan itu agendanya terkait pembacaan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan JPU, sedangkan sidang lagi yang satunya terkait dua terdakwa yang tidak mengajukan perlawanan langsung ke sidang pembuktian. Mungkin itu, Vio. Update terbarunya rekan Kaswadi mengenai topik ini ataupun juga topik lainnya yang datangnya dari Kota Makassar. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Terima kasih. Dan berikut untuk Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Kaswadi, juga pernyataan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejati, Sulawesi Selatan, ada Muhammad Yusuf. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Terhadap 5 terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan nanas pada Dinas Pertanian Provinsi Selatan tahun 2023-2024, di mana para terdakwa kami didakwa melanggar dakwaan ke-1 pasal 603 Undang-Undang KUHP yang baru untuk pasal 20 yang dulunya pasal 55. Kemudian dakwaan kedua pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yakni nomor 1 tahun 1999. Tadi sempat juga disebutkan soal jumlah saksi yang akan diperiksa ada 120. Jadi dalam berkas perkara terdapat kurang lebih 124 saksi. Namun nanti untuk berapa jumlah saksi akan kita hadirkan nanti kita lihat perkembangan. Termasuk berarti saksi salah satu tersangka yang sempat jadi tersangka kemudian dilakukan Ya, termasuk beliau tidak akan hadir. Pak, itu 124 secara bertahap.
PLN UIP Sulawesi cerminkan integritas bagi masyarakat dan tenaga pengajar di SLB Negeri 1 Sidrap. Di hari ulang tahun ke-81 RI, PLN targetkan SUTT 150 KV 3 Tambu siap beroperasi di tahun 2026. PLN UIP Sulawesi perkuat ekonomi desa melalui dukungan pengembangan BUMDes Matiro Bulu Bantaeng dalam semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Di momen HUT ke-81 RI, PLTM Salu Noling berhasil energize siapkan 10 MW energi bersih untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Jelang kemerdekaan RI, PLN UIP Sulawesi kembali hadirkan kepedulian untuk masyarakat dengan membagikan 75 paket sembako di Mamasa. Aksi sambut hari ulang tahun ke-81 RI, YBM dan BKK Touring UIP Sulawesi salurkan 75 paket sembako bagi masyarakat Jeneponto. Kinerja PLN UIP Sulawesi semakin optimal lewat kolaborasi pengawasan konstruksi dengan PLN Engineering demi kualitas proyek yang lebih andal. PLN UIP Sulawesi paparkan percepatan infrastruktur ketenaga listrikan untuk jawab pertumbuhan listrik jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketiga menjadi prioritas utama, PLN UPP Sulawesi Selatan gelar simulasi tanggap darurat jelang kemerdekaan RI. Demi listrik yang lebih andal bagi masyarakat, PLN UIP Sulawesi buktikan optimalisasi infrastruktur ketenaga listrikan jelang Hari Kemerdekaan. Tak hanya fokus pada kinerja, PLN UIP Sulawesi konsisten terapkan clean energy jelang kemerdekaan RI. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi konsisten terapkan budaya power wise jelang kemerdekaan Indonesia. Jelang kemerdekaan Republik Indonesia, PLN UIP Sulawesi pastikan tahap prakonstruksi GITET 275 KV Kendari berjalan lancar. Jelang HUT RI ke-81, General Manager PLN UIP Sulawesi perkuat sinergi bersama Gubernur Sulawesi Selatan. Pastikan sesuai target, General Manager PLN UIP Sulawesi tinjau proyek strategis SUTT 150 KV Palu 3 Tambu jelang HUT RI ke-81. PLN UIP Sulawesi jalankan koordinasi hukum bersama Kejari Banggai, dukung kepastian proyek listrikan di Luwu sambut kemerdekaan Republik Indonesia. Hadiah menjelang HUT RI ke-81, program pemanfaatan faba PLN UIP Sulawesi membawa pulang top CSR Award 2026. Wujud capaian menjelang HUT RI ke-81, PLN UIP Sulawesi raih predikat Platinum Alignment pada Indonesia Green Award 2026. Jelang HUT RI ke-81, PIKK PLN UIP Sulawesi donasikan 192 buku untuk Taman Bacaan Masyarakat Rakit Goa. Di momen HUT RI ke-81, PLN dan BPN Sulawesi Utara percepat penyelesaian legalitas aset PLN, ditargetkan rampung di tahun 2026. Semangat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, PLN UIP Sulawesi dan Kejati Sulteng perkuat sinergi akselerasi infrastruktur ketenaga listrikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, PLN UIP Sulawesi perkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulteng demi wujudkan listrik yang andal bagi masyarakat.
PLN terus menjaga sinergi bersama Kementerian SDM untuk dorong percepatan penyelesaian proyek strategis ketenagalistrikan di Sulawesi. Semangat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. General Manager PLN WIP Sulawesi tinjau progres SUTT 150 KV Palu 3 Tambu.